Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali boleh berjumpa dengan umat Tuhan dimanapun untuk kita bergabung dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Di sini ada saya Pak Ari, ada Pak Jer dan tim musik. Kita hari ini akan bersuka cita karena kita sudah memasuki Natal minggu kedua. Amin. Haleluya. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan saat ini biar hati kita disukakan dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Citalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Haleluya. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan kita. Saya Pak Ari dan Pak Jer di sini kita akan membahas bagaimana kita menanggapi hal yang terjadi sekitar kehidupan kita menjelang Natal, kado, memberi. Ya saudara, karena kado itu memberi ya Pak Jer ya. Betul, Pak. Hari ini kita akan fokus apa kado saudara buat Yesus. Ya saudara, kemarin saya jalan di mall ya Pak Jer. Iya, Pak. Orang sibuk sekali. Di tengah-tengah pandemi, saudara, orang cari kado, sibuk sekali, warawiri, cari barang, saya nggak tahu untuk mungkin anak, mungkin untuk saudara gitu ya Pak Jer ya. Dan kertas-kertas kado yang begitu bagus gitu ya. Nah mungkin kalau kita waktu kecil dulu kita menantikan kado dari orang tua, dari om dan tante ya. Dan ketika sudah menjadi orang tua, kita juga menjadi sibuk ya, pusing cari kado buat anak kita, buat sepupu kita dan sebagainya, buat keponakan dan sebagainya. Pusing cari kado. Kita ingin memberikan yang terbaik. Ya, saudara, kado sangat kental dengan hari Natal. Tapi harus kita tahu, Allah terlebih dahulu memberikan kado yang terbaik bagi kita. Amin. Yesus adalah kado yang sempurna dalam kehidupan kita. Saya bacakan satu ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saudara sekalian, kalau saudara menerima kado, saudara nggak mau kado bekas kan? Ya, ya. Kita nggak mau kado yang sudah usang atau kado yang tahun lalu. Kita mau kado yang baru. Nah, kalau kita memberikan juga yang terbaik, yang baru. Tuhan memberikan kado yang terbaik sempurna, menjadikan kita ciptaan baru. Saudara, kita harus bersyukur. Dia ingin kita memiliki kehidupan kekal bersama Dia nanti. Yesus, Allah itu menjadi manusia, menjadi kado bagi kita semuanya. Ketika kita menjadi ciptaan baru, itu mengubahkan hidup kita untuk selamanya. Cara hidup kita, dan bahkan mengubahkan sejarah manusia, sehingga manusia bisa menanggapi kado itu, menerima kado itu yang masih terbuka bagi banyak orang. Ya, saudara sekalian, kita yang sudah diselamatkan, ciptaan baru, inilah saat ketika kita memasuki Natal tahun ini, mungkin 10 hari lagi kita akan merayakan Natal. Kado apa yang sudah siapkan buat Tuhan saat ini? Saudara, Tuhan sudah memberikan kado bagi kita. Kita harus menyiapkan kado buat Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara. Kalau sudah menerima kado keselamatan, itu bernilai kekekalan. Ya, kado itu ada tujuannya. Demikian hal kehidupan kita. Kalau kita menyiapkan kado, kita harus tahu kado ini memiliki nilai kekekalan juga kepada Tuhan melalui banyak hal yang bisa kita lakukan bagi umat manusia. Ya, saudara sekalian, sebelum saya Pak Jer akan membahas tentang kado bagi Tuhan, saya kan saya membaca Pak Jer ada survei, Kalau Tuhan Yesus datang pada tahun 2020 ini, ya, Dia lahir mungkin di pedalaman, ya, mungkin masih di tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang bukan di kota, ataupun dia lahir di rumah sakit. Apa yang saudara akan berikan? Ya, ada orang mengatakan, dari survei itu ya, saya akan memberikan tempat tinggal buat Yesus kalau dia memang lahir di kandang. Ada yang mengatakan, saya akan memberikan baju yang hangat dan semua keperluan bayi. Ada yang mengatakan, ini pengarang lagu ya, dia mengatakan, saya akan menciptakan melodi lagu yang paling indah buat Yesus, karena Dia adalah juru selamat. Apa kado saudara buat Tuhan Yesus? Saudara, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia tidak memerlukan kado kita sebenarnya. Dia tidak memerlukan hadiah dari kita. Tetapi kita belajar dari 3 orang maju saat ini. Pak Jar bisa menjelaskan. Silakan Pak Jar. Ya, sebagaimana kita sudah tahu di Alkitab, Pak. Kita sudah mungkin baca kisah Natal bertahun-tahun, dari tahun kepada tahun. Kita tahu bahwa 3 hadiah yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketiga hal ini memiliki sebuah perlambangan. Ketiga hal ini bukan hanya sebuah hadiah yang dibawa lalu diberikan kepada Yesus, bukan. Yang pertama, emas adalah sebuah hadiah yang sesungguhnya logam mulia yang diberikan kepada raja, dan ini sebagai sebuah afirmasi, sebagai sebuah pengakuan, sebagai sebuah persetujuan bahwa yang lahir ini adalah seorang raja yang agung. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia bukan hanya seseorang yang lahir di muka bumi ini, tetapi Dia Tuhan, Dia yang akan menjadi raja atas segala raja. Lalu mereka juga membawa kemenyaan. Kemenyaan adalah sesuatu benda yang sangat perlu dalam sebuah peribadatan. Benda yang kemenyan yang sering diberikan kepada imam supaya imam bisa melakukan sebuah peribadatan penyembahan. Dan ini dapat digambarkan sebagai sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah imam yang agung, imam yang akan memimpin kita semua untuk datang kepada Tuhan sebagai jembatan keselamatan, bukan dengan niat baik kita, bukan dengan membawa harta yang kita bawa kepada Dia, tetapi melalui Dia saja kita bisa memiliki hubungan dengan Allah Bapa dan hubungan kita diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah emas, kemenyan, dan mur. Mur adalah elemen terpenting supaya pada masa itu untuk membalsam seorang mayat supaya dia diawetkan dan sebagainya. Dan sesungguhnya cukup aneh, orang baru lahir kok langsung sudah seperti didoakan meninggal gitu. Tetapi perlambangan dari mur adalah ada sebuah pengakuan bahwa yang lahir ini Dia yang akan mati untuk kita semua. Dia akan
Dia datang untuk mati, dia datang untuk membawa keselamatan melalui kematiannya, dan dia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi 3 hadiah ini bukan saja sebuah hadiah, tetapi memiliki sebuah makna yang dalam bahwa Yesus adalah seorang raja yang agung, dia imam yang agung, dan dia adalah penyelamat yang akan mati buat kita semua. Itu 3 hadiah yang penting yang harus kita juga bawa kepada Tuhan. Artinya kita menganggap dia raja kita, Amin. dia imam bagi kita, dan dia yang telah mati bagi kita. Amin. Ya saudara, itulah arti daripada yang Tuhan Yesus datang, memberikan hadiah bagi kita. Dan para majus ini yang hanya mengetahui daripada nubuatan, mereka mengerti apa yang harus dikasihkan, harus disampaikan kepada Yesus bayi pada saat itu, saudara. Terlebih saat ini kita tahu Yesus bukan bayi dalam kehidupan kita. Dia adalah keselamatan buat kita. Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Ketika hadiah dari orang majus itu harus benar-benar kita kenali, kita mengerti, sehingga apa yang kita berikan juga seperti apa yang diberikan orang majus itu hanya lambang dan dibutuhkan pada saat itu. Tetapi bagi kita harus sungguh-sungguh memberi hati kita menyembah kepada Tuhan. Dia adalah Raja seatas raja. Amin, saudara. Sebelumnya saya ingin membacakan satu firman Tuhan, dan ini mencakup semua yang harus kita berikan kepada Tuhan. Firman ini mungkin saudara tahu di dalam Matius 12:30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara sekalian, Yesus adalah pusat dari Natal. Yesus adalah makna dari Natal. Ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita memberikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur, itu adalah lambang pemberian kita kepada Tuhan. Bahwa dia Raja yang telah mati buat kita, yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, renungan minggu ini, saudara, apa yang saudara akan berikan kepada Tuhan? Secara praktikal mungkin Pak Jan ada pemikiran, secara praktikal apa yang harus kita berikan? Sekali lagi saya katakan, kita berikan sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Apakah saudara yang memberikan kepada orang lain sebagai perwakilan memberi kepada Yesus, seperti memberikan HP, mobil, rumah, itu bernilai fana, akan habis, ya kan? Mungkin secara praktikal saya bisa pikirkan, apa yang saya ingin berikan kado yang punya nilai kekekalan, menyembah Yesus sebagai Raja, ya, dia adalah Tuhan. Saya mungkin bisa memberikan pengampunan bagi seseorang, ya kan? Mungkin kita dengan kemarahan kita mengekang, kita membelenggu orang tersebut. Mungkin Natal ini kita memberikan hadiah itu kepada Tuhan dengan mengampuni seseorang, ya, memperbaiki hubungan. Saya percaya Tuhan akan disenangkan. Ya, tadi yang mengatakan Tuhan tidak perlu apa-apa, tetapi sesuatu yang kita berikan dengan sukacita yang memiliki kekekalan, saya percaya Tuhan Yesus akan disenangkan. Mungkin Pak Jan berpikir, hadiah apa buat Tuhan saat ini? Mungkin bisa sebuah komitmen untuk di tahun berikutnya, di tahun 2021. Entah Anda mau berkomitmen untuk memberikan persepuluhan sebagai kasih Anda kepada Tuhan secara reguler, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja, atau sebuah komitmen untuk datang ke ibadah ke gereja. Ada 52 minggu dalam setahun, engkau akan membuat komitmen bahwa memberikan 1 hari khusus untuk Tuhan beribadah, mungkin hanya 2 jam datang ke gereja. Itu pun bisa menjadi bagian hadiah yang bernilai kekekalan seperti yang dimaksudkan oleh Pastor Ari. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, Pak, sebenarnya. Walaupun betul kita bisa memberikan harta kita sesungguhnya, dan itu tidak ada yang salah. Seperti halnya Majus juga memberikan harta mereka, memberikan emas. Tetapi kita mesti memberikan hadiah yang lebih bernilai dalam kekekalan, tentang hubungan kita dengan dia, tentang kesadaran kita sebagai anak, dia Bapa kita, bukan kita lagi sebagai hamba. Itu pun bisa menjadi hadiah kepada Tuhan. Ya, betul sekali, saudara sekalian. Mari pikirkan di Natal ini, tengah-tengah pandemi, ya, apapun yang kita alami, kita tetap berkomitmen memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, kado buat Yesus. Mungkin juga saudara bisa berpikirkan, inilah saat saya untuk berkomitmen tidak hanya ke gereja, tetapi
mengabarkan kabar Injil. Ya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan, memberikan kabar kerajaan surga. Saya bisa memberikan. Mungkin ada target-target orang sudah pikirkan selama ini, kapan saya akan menginjili, kapan saya akan menyampaikan kabar keselamatan. Mungkin Natal ini bagi saudara adalah keputusan memberikan kepada Tuhan Yesus niat saudara, rencana saudara untuk mungkin hari-hari berikutnya atau tahun depan untuk mulai menginjili, untuk mulai mau dipakai oleh Tuhan. Itu memiliki nilai kekekalan karena Yesus datang sudah memberikan hadiah yang memberikan kita kehidupan kekal. Saudara, renungkan apa yang akan saudara beri kepada Tuhan Yesus pada Natal ini. Saya percaya Roh Kudus akan mencelikan hati saudara Pak Jer ya. Dia akan nyatakan apa yang harus kita kasih kepada Yesus di Natal tahun 2020, di tengah-tengah pandemi yang spesial tahun ini. Kita tahu Tuhan akan memberikan hati kita yang lebih spesial lagi untuk melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati saudara semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan menjelang Natal beberapa hari lagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hadiah yang sempurna Engkau sudah berikan kepada kami Bapa, yaitu Yesus yang masuk dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami ciptaan yang baru. Identitas kami yang baru dengan hubungan kami yang baru. Biarlah Natal ini Tuhan menggerakkan hati kami untuk memberikan sesuatu spesial kepada Yesus, yang memiliki tujuan, yang memiliki nilai kekekalan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan kami mengerti dan kami sungguh-sungguh melakukan sesuatu, memberikan hadiah buat Yesus pada Natal 2020 ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan dan pujian penyembahan kita. Sebelum kita menutup ibadah tengah minggu ini, kita akan mendengarkan satu pujian lagi penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tak terasa sudah tiba waktu yang dinantikan, hari yang indah berkumpul bersama penuh sukacita. Tak terasa sudah tiba hari yang dinantikan, Natal yang indah, saling menyayangi, peduli sesama. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Tak terasa sudah tiba hari yang dinantikan, Natal yang indah, saling menyayangi, peduli sesama. Natal adalah memberi, saling mengasihi, saling melayani dan berbagi. Natal adalah memberi, saling Tuhan Yesus yang memberi diri.
dan berbagi. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Natal adalah memberi, seperti Tuhan Yesus yang memberi diri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh tahu Tuhan, hari Natal Tuhan adalah tentang Engkau Tuhan. Mengingat akan kasih-Mu Tuhan, mengingat akan Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, mengingat akan Engkau yang sudah menjadi manusia setara dengan kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah hari Natal ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami ingin memberi Tuhan. Natal adalah memberi Tuhan. Ajar kami setiap umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesusahan hidup kami, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan meneladani Engkau Tuhan, untuk memberi Tuhan, Amen. untuk melayani Tuhan, Amen. untuk mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan memberi Tuhan dengan apapun waktu, doa, pelayanan kami Tuhan. Biar momentum Natal itu membuat kami bisa memberi Tuhan seperti Engkau memberikan hidup-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah momentum Natal ini Tuhan juga membawa kami mengingat akan teman-teman kami yang mungkin terhilang. Kepada orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin memberi mereka Tuhan, yaitu Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Itulah pemberian yang terbesar yang bisa kami berikan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap umat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan, sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mengingat akan teman-teman kami Tuhan yang memerlukan kebutuhan, yaitu kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Ada teman kami jemaat Tuhan, orang yang Kau kasih Tuhan, yang kakinya sakit saat ini Tuhan, yang susah berjalan Tuhan, Kau di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ini merupakan hadiah Natal bagi dia Tuhan. Amen. Dia dipulihkan seperti semula. Amen. Seperti ketika Engkau menciptakan dia, dipulihkan secara sempurna Amen. di dalam kuasa salib Tuhan. Amen. Dia akan berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pokok doa ketika kami mengingat akan ada jemaat Tuhan di mana kakaknya di Indonesia menderita kanker Tuhan. Yesus. Biar Tuhan, apapun sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah pelaku mujizat. Engkau Amen. menyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar sekali lagi Tuhan, kami membawa doa ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus. Pokok doa ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami kepada Yesus Tuhan, dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan. Juga setiap kami Tuhan yang menyimak acara ini Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka sakit, ketika mereka menderita pergumulan apapun secara mental, secara emosi, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk setiap yang boleh bergabung, yang menyimak acara ini Tuhan. Ini adalah Natal Tuhan, masa ini adalah Natal Tuhan. Ajar kami, dekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Yes. Agar kami sungguh-sungguh mengerti Natal. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, justru kami percaya arti Natal akan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami. Karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih merasakan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengalami Engkau di dalam masa Natal ini Tuhan. Berkati, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam tangan kuasa Allah yang Maha Kudus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada masa persiapan perayaan Natal di gereja-gereja, dalam keluarga, Kau berkati, Kau hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.